Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Halo, selamat pagi keluarga Sip. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali sahabat Seranda, Uci Al-Naziha bisa kembali hadir ya menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa di hari Rabu ini kita berada dalam program Inspirasi Pagi spesial dialog interaktif bersama narasumber kita, seorang dosen dari Universitas Negeri Padang. Beliau juga penulis buku ya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Wirdanengsi MSI. Dan alhamdulillah beliau sudah bersama Uci di studio ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kembali kita memberikan motivasi dan inspirasi untuk pendengar kita ya Bu ya. Nah kali ini ini kayaknya agak berat juga sih. Bukan berat sih, tapi malasnya banyak ini Bu. Kalau soal berat-berat ringan ya, kalau nggak ada niat. Oke. Nah ini kita bakal bahas tentang kreatif menulis realita ya. Katanya juga ini ya, Uci sempat lihat bocoran materinya. Menulis itu mengusir galau gitu ya. Iya. Nah kali ini kita bahas tentang menulis keluarga Sip ya. Apapun bisa kita tulis ya Bu ya tentunya. Nah di segmen pertama ini Bu mungkin kita bisa berikan dulu sedikit intermezzo mungkin ya. Emang bener gak sih ya menulis itu mengusir galau gitu. Nah ini gimana Bu, silakan Ibu. Makasih Ci. Jadi bahasa Ibu begini, jika dirimu sedih, curhat yang pertama kan pada Allah. Benar. Kadang-kadang kepada orang, tapi ada curhat yang paling bagus itu curhat kepada sebuah tulisan, sehingganya itu menjadi positif. Memang beberapa orang ditemukan menulis itu juga terapi untuk mengolah emosi. Anda juga bisa membaca kembali tulisan untuk memahami diri itu lebih baik. Nah, kalau Anda galau, lalu kegalauan Anda itu lebih Anda menjadikan sebuah prestasi, sebuah mungkin ujung-ujungnya bisa menghasilkan uang, itu kan akan lebih bagus gitu kan ya. Nah, bagi yang suka menulis, perasaan galau ternyata menjadi peluang emas untuk merangkaikan kata demi kata menjadi sebaris naskah. Apalagi kalau yang menulisnya itu adalah seorang yang kesepian. Baginya menulis adalah obat yang bisa menghalau rasa kehampaan. Dan efeknya gak main-main. Sudah ada malah banyak penelitian yang menunjukkan manfaat menulis secara psikologis. Hasilnya bisa menyembuhkan penyakit dan membuat perasaan lebih tenang ya. Gitu. Oke. Benar ya Bu ya, berarti ya menulis itu menghilangkan kesepian ya, menghilangkan kegalauan. Ini yang suka nulis diary, ini ya dulu di zaman dahulu ya. Mungkin sekarang masih ada kali ya yang nulis diary. Ada. Cuman, dari kisah nyata diolah menjadi cerpen, diolah menjadi novel, atau bisa menjadi sebuah riset penelitian yang dibuat secara ilmiah gitu. Kalau dulu mungkin menulisnya lebih banyak ke diarinya, ke buku. Kalau sekarang bisa nulis digital gitu ya. Sekarang kita sudah punya kecanggihan teknologi, tapi tetap bisa kita manfaatkan sebagai sarana untuk menulis keluarga Sip ya. Karena memang seperti yang disebutkan tadi sudah ada ternyata penelitian yang menunjukkan manfaat menulis itu secara psikologis ya Bu ya. Dan memang itu membuat perasaan lebih tenang gitu ya. Nah kira-kira hal-hal yang bisa kita tulis itu berupa apa aja yang bisa itu Bu? Ya kalau untuk penulis pemula atau yang baru-baru menulis itu bisa dengan tulislah sebuah cerita, surat tentang diri sendiri waktu kecil, waktu remaja. Bayangkan diri Anda waktu anak-anak, bayangkan waktu Anda waktu remaja atau usia yang lebih muda dari Anda sekarang. Posisikan diri Anda sebagai diri sendiri atau orang lain. Seolah-olah Anda memberi nasihat kepada orang itu, sehingganya dapat mengambil hikmah dari yang kita tulis itu. Jadi yang untuk pemula nih, apa yang dirasa waktu saya kecil itu, apa yang menarik, apa yang menjadi kenangan baik waktu saya remaja, apa yang menarik gitu. Nah waktu kalau ibu dulu mulai menulis itu ketika ibu misalnya menulis buku dulu namanya, paling buku ibu itu namanya Cinta Pink Jilbaber gitu. Menulisnya tentang waktu itu bagaimana masuk sebuah organisasi yang di situ mengajarkan Islam secara baik gitu, bahwa kita antara laki-laki itu hijab dengan perempuan gitu. Nah itu dituliskan bagaimana perasaan ketika diajak untuk berbeda hijab antara laki-laki dan perempuan. Kemudian
ketika sudah masuk ke ranah sekolah ada teman yang mengajak untuk melanggar aturan itu gitu. Bagaimana kita bisa menangkis, bagaimana kita bisa menghadapi emosi kita. Nah, itu kan satu kisah-kisah yang menarik. Benar. Gitu. Nah, maka dibikinlah karya ibu yang pertama yang terkait dengan novel ini, Cinta Pink Jilbaber gitu. Bagaimana seorang yang memakai jilbab gitu menjaga ruh dia sebagai perempuan berjilbab dengan tantangan sebagai kehidupan remaja gitu. Waktu saat itu kan ibu yang menariknya pakai jilbab itu kan di sekolah tuh cuma 1-2 orang. Nah, jilbab itu cuma 1-2 orang pakai jilbab, umumnya orang nggak pakai jilbab. Ada tantangan kita dipanggil ninja, kita dipanggil waktu itu kan kalau orang pakai jilbab waktu orang Jepang. Nah, kita yang pakai jilbab dipanggil ninja. Itu kan gak enak juga dipanggil ninja gitu. Padahal kita kan untuk menutup aurat, berbuat sesuai dengan agama, tapi kita dipanggil ninja gitu. Kemudian ada juga yang iseng terhadap kita karena pakai jilbab dan sebagainya. Nah, itu dituliskan saja. Itu kan sebuah yang menarik, suatu hal yang unik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kayak gitu bisa aja kita tulis itu kisah-kisah kita waktu masa remaja. Kita ulang aja ceritanya dari awal, mulai dari kisah itu. Maka untuk penulis awal gitu. Nah, sudah itu kita akan runut-runut nantinya setelah berulang-ulang dan latihan-latihan terus, lama-lama kita juga akan mahir dengan penulisan. Artinya itu ilmu keterampilan. Nah, kalau ibu kan kalau tulisan akademik, tulisan ilmiah itu kan jelas aturan template-nya itu dipelajari di perguruan tinggi, di sekolah gitu dipelajari di perguruan tinggi itu. Nah, tapi ini kan kalau menulis yang terhadap kreatif itu, menulis tentang cerita-cerita. Nah, dimulai aja dulu atau jalan-jalan ke pasar. Lalu ada ke pasar emak-emak berjualan, aduan emak ini masih sudah tua kok jualan, tapi semangatnya alhamdulillah gitu. Nah, kita bisa menuliskan itu, nenek yang semangat berjualan. Lalu kita apa sih fenomenanya, kenapa kok lansia masih juga bekerja? Harusnya kan anak-anak lansia yang sudah berdaya itu kan menjadi lindungan negara gitu. Nah, kenapa harus dia mesti berdagang? Kenapa dia harus mesti bekerja? Harusnya dia sudah mulai menikmati masa hidupnya dengan baik. Itu kan bisa menarik di tulisan. Benar. Jadi nggak susah-susah gitu. Tapi paradigma kita selama ini menulis itu susah, memulainya itu susah gitu loh. Iya. Untuk mengembangkannya. Ya mulai dari kisah diri kita. Kan kita sering ngomel nggak di pasar gitu, di pasar atau orang di pasar kita ngelihat marah-marah, tulis aja tentang kalau naik angkot gitu, misalnya sopir angkot suruh duduk, Bu, duduknya yang benar lah Bu gitu. Nah, itu bisa aja tulis, hari ini aku dimarahi oleh sang sopir angkot, aku disuruh maju ke depan dengan bahasa yang kasar. Tidak adakah bahasa yang lebih baik kepada saya? Kan sedih kita ya. Nah, lalu apakah tidak ada dia mengatur cara, Bu, dimohon Bu dikesampingkan supaya penumpang ini nggak mesti adik saya yang sudah lebih tua ini. Nah, karena itu menarik ditulis gitu. Nah, nanti bisa dari tulisan-tulisan itu kita kan bisa menjadi inspirasi. Kalau kita seorang akademik, bisa kita menjadi sebuah bagaimana sopir angkot yang sadar, yang manusiawi gitu. Nah, judulnya contoh-contoh kecil ya sebenarnya. Sopir angkot yang manusiawi. Lihatlah kalau yang ibu-ibu naik jangan kencang-kencang, mau turunnya. Ini ibu-ibu mau turun langsung mobilnya kesot, kasihan gitu. Nah, banyak sih yang kita bisa tulis. Jangan takut-takut dan jangan ragu-ragu. Mungkin untuk mengungkapkannya itu ya agak susah. Mungkin nanti kita bisa kasih tips ya Bu ya. Kira-kira bagaimana sih, katanya buntu nih, nggak tahu mau nulis apa gitu. Padahal kejadian sekitarnya banyak yang bisa dituangkan ke dalam bentuk tulisan gitu ya. Nanti bakal kita kasih tips dan triknya keluarga Sip ya. Yang pasti Uci juga menunggu atensi Anda melalui line interaktif kita ya di WhatsApp di 0822 6811 4887 ya, buat Anda yang ingin bertanya, mungkin mau sharing juga yang sudah menjadi penulis ini ya, mungkin berbagi pengalaman, boleh juga sama kita di sini ya. Uci tunggu, nanti kita break dulu ya Bu ya. Kita istirahat sejenak dan keluarga Sip tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda.
105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. Kembali lagi di Inspirasi Pagi, spesial dialog interaktif Keluarga Sip, dan masih membahas tentang kreatif menulis ya, menulis realita. Nah, masih bersama narasumber kita juga Ibu Dr. Wirdanengsi MSI yang merupakan seorang dosen ya di Universitas Negeri Padang, dan beliau juga ini penulis buku ya. Alhamdulillah, ini sudah ada berapa buku ini, Bu? 18 ya, kurang lebih 18. Itu tunggal. yang tunggal. Belum lagi antologi ya. Ada beberapa buah. Oke, nah ini Keluarga Sip patut kita curi nih ya ilmu dari Bu Wirda. Ini curi ilmu boleh ya Bu ya? Halal ya? Halal. Oke, nah kita curi ilmunya gimana sih, tips dan triknya nanti Keluarga Sip ya bisa nulis gitu ya, karena emang menguatkan semangat untuk menulis itu agak susah buat beberapa orang gitu ya. Cuman yang jelas kita memulai dari hal-hal yang sederhana dulu seperti yang disebutkan Bu Wirda tadi, Keluarga Sip ya. Dan mungkin sebelum kita masuk ke tipsnya untuk memulai menulis ini, mungkin kita minta ini dulu deh ya, inspirasi lah dari Bu Wirda tentang pengalaman Bu Wirda sudah menulis kurang lebih 18 buku tunggal. Itu ada catatan hati siswa, terus ada apa lagi Bu? Si Jabrik ya. Asa Buah Hati. Asa Buah Hati, banyak lagi ya yang lainnya. Nah itu gimana Bu? Okay. Memulai menulisnya itu. Ya mungkin kita ada asa buah hati yang tersekat ini kan, contoh itu satu ya. Ini bisa buat orang tua menulis, bisa guru, dan bisa masyarakat juga gitu. Asa buah hati ini kan bercerita bagaimana pengalaman orang tua berinteraksi serang anak. Kan banyak kan di dalam sekolah itu, dalam pelajaran di sekolah tuh anak-anak curhat sama orang tua gitu. Ibu, aku tadi tidak bisa mendengar pelajaran sekolah, pelajaran matematika. Setelah pelajaran matematika aku pusing. Dia bilang, aku tidak mengerti. Kenapa kamu tak mengerti? Ibunya marah-marah terus. Lalu kemarin lempar kapur katanya. Tambah takut kita katanya. Jadi gimana? Aku tambah pusing. Nah, ibu-ibu atau guru-guru atau dosen yang berasal dari background kependidikan bisa membuat sebuah analisis. Kalau yang otak itu kan ada 3, otak intelektual, otak rasa, dan batang otak. Nah, kalau otak intelektual itu akan bisa mengerut, bisa bergoyang-goyang, bisa berfungsi dengan maksimal ketika menyenangkan. Nah, kalau anak sudah dalam ketakutan, anak sudah dalam keadaan takut sama gurunya, pelajaran itu tidak akan bisa ketangkap. Nah, kita kaitkan dengan teori otak itu dengan situasi yang diceritakan anak kita itu. Nah, kita ambil observasinya, kisah anak tadi, lalu kita kaitkan dengan teori otak, teori pendidikan anak, teori sosial atau konsep. Nah, itu kita jadikan. Nah, itu kalau Anda seorang guru atau seorang dosen untuk bisa menulis tapi yang sifatnya membumi gitu. Menulislah dari observasi Anda, pengamatan Anda, atau hasil interaksi Anda dengan siswa Anda, dengan mahasiswa Anda, lalu kaitkan dengan teori yang kita punyai gitu. Nah, ada lagi cerita misalnya ibu dulu langkahnya, aku bukan anak juara gitu, aku bukan sang juara judulnya. Dia sebenarnya kan di dalam pengembangan bakat anak itu tuh kan multiple intelligence, bahwa semua anak itu ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan logika, ada kecerdasan musik, ada kecerdasan estetik, audiovisual dan sebagainya gitu. Jadi di dalam perspektif ibu gurunya bahwa anak yang jagonya matematika itu akan pintar semuanya, sehingga anak yang jago juara kelas itu dia berikan kesempatan menari, menyanyi, kesempatan tampil, kesempatan olahraga. Pokoknya dia yang tampil. Itu kejadian betul. Nyata, itu. Ya, si juara itu pokoknya di kesempatan menari, ya dia juga, kesempatan lomba keluar antar sekolah dia. Pokoknya dia semua. Yang anak lain suruh nonton saja. Sebenarnya kan itu anak ini yang punya kelebihan kecerdasan logika, tapi anak lain kan ada kecerdasan musik, menari, berkembang kan juga bakat anak-anak. Difasilitasi ya. Dihargai anak ini. Ini anak ini memang nggak pandai secara kecerdasan logika. Nah, kecerdasan matematika dia tidak begitu menonjol, tapi dia punya kecerdasan menari atau kecerdasan musik itu lebih menonjol karena makanya dia paling senang menari dan menyanyi. Tapi gurunya mengeliminir dia karena dia bukan sang juara.
Nah, itu kan sakit hati seorang siswa kepada sang pendidik ketika sang pendidik tidak bijak menghadapi seorang siswa yang memiliki multiple intelligence. Nah, itu bisa kita jadikan koreksi kepada pendidik bahwa semua anak itu juara, semua anak itu memiliki potensi. Potensi apa yang unggul pada anak itu dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat yang dia miliki. Kita tidak menjadikan seorang yang cerdas matematika dianggap dia segala-galanya. Nah, dulunya kan begitu. Anak-anak yang juara kelas menjadi segala-galanya. Kita abaikan anak 1 2 3 kita hormati, kita perjuangkan betul. Atau yang sebagian besar kita anggap tidak begitu kita perjuangan. Sistem lomba kan juara 1 2 3 itu aja yang kita perhitungkan. Lah anak-anak yang banyak itu mau diapain? Nah, itu sebuah kritikan terhadap pendidikan yang bijak gitu. Nah, maka kalau Ibu ingin protes itu, makanya Ibu bikin catatan hati, asa buah hati yang tersekat. Bagaimana sebuah cita-cita seorang anak tersekat oleh langkahnya kita sebagai orang tua, langkahnya kita sebagai guru, langkah sebagai masyarakat jadi terhambat gitu. Misalnya juga dalam interaksi kita sebagai anak-anak, mungkin anak-anak kita tuh suka coret-coret, suka manjat-manjat, lalu kita teriak-teriak, apalagi ada pot bunga di rumah, sampai marah, ini pot mahal, ampun, sampai marah-marah. Kasihan sama pot daripada anak ya. Dua hal yang terjadi, marah kepada anak itu berdampak psikologis, kemudian pengembangan bakat anak pun hilang. Padahal anak itu coret-coret itu mungkin dia memiliki potensi menggambar, melukis visualisasi. Kemudian kalau dia manjat-manjat mungkin dia bakat panjat tebing atau olahraga. Nah, harusnya kita berikan alternatif usaha yang akan kita berikan pengembangan bakat dia dan dengan tidak marah ke dia. Nah, itu awalnya ketika Ibu menulis asa buah hati yang tersekat. Betapa banyak kita menemukan dalam realita anak kita sedih, sedih, malu atau tidak menjadi berkembang gara-gara mungkin proses interaksi kita yang tidak tepat gitu. Nah, itu mungkin salah satu misi Ibu untuk melakukan sebuah perbaikan terhadap gejala-gejala dalam proses pendidikan, tapi dengan bahasa yang lebih ringan. Bahasanya dimulai dengan observasi sesuatu fakta. Tapi kalau dalam ilmunya penelitian itu kan harus pakai validasi data dan sebagainya. Tapi ini kan untuk sebuah contoh saja, kita bikin contoh lah. Tapi kita kaitkan dengan teori ilmu pendidikan anak, kemudian ilmu otak dan sebagainya yang kita miliki. Nah, sehingga buku itu menarik. Nah, buku ini Asa Buah Hati ini lumayan lah banyak peminatnya. Dan sekarang mungkin ya sampai 2 kali cetak itu kemarin. Tahun berapa itu Ibu? Itu 2014 ya. Udah agak lama juga. Yang pasti ini mewakili lah gitu ya Bu ya, gimana harusnya kita bersikap kepada anak gitu ya, untuk adil gitu ya, dalam tanda kutip adil kepada anak, agar karena anak ini punya keunikan masing-masing gitu ya, kemampuan masing-masing yang harus distimulus terus oleh guru ataupun orang tuanya gitu ya. Itu berarti Ibu terinspirasinya dari memang kejadian nyata gitu ya. Kejadian nyata dari curhat anak-anak, curhat siswa, yang artinya curhat itu kita jadikan sebuah contoh lalu kita kaitkan dengan teori dan konsep. Sehingga kita bicara pun ada kekuatan dasarnya gitu. Oke. Nah, mungkin di buku-buku Ibu yang lain mungkin ada juga ini. Kalau tadi kan non fiksi berarti ya. Kalau yang fiksi atau apa ada nggak Bu yang? Ada, Ibu nulis misalnya buku kalau ada dalam kisah akademik kan Ibu nulis disertasi. Disertasi itu, dari disertasi itu sebenarnya banyak yang mesti kita bisa rangkaikan beberapa tulisan. Nah, kalau nulis Ibu kan tentang disertasi Ibu itu tentang kearifan lokal pendidikan anak, Khatam Quran. Nah, dari buku Khatam Quran itu ada 3 buku yang dihasilkan. 1 kearifan lokal Minangkabau, yang kedua antropologi kuliner, yang ketiga Khatam Quran for Children. Nah, jadi gaya 3 buku ini beda. Kalau kearifan lokal Minangkabau itu kan lebih buku yang sangat tekstual, yang sangat memang yang merupakan isi dari bagian dari disertasi itu yang diuji secara ilmiah gitu. Dan itu memang bukunya tebal sampai 400-an halaman. Kemudian antropologi kuliner itu
tak lepas dari karena peristiwa dari meneliti disertasi, ada sesuatu hal yang menarik dari hal yang perlu dikaji, karena waktu itu pada waktu lapangan penelitian itu kan ditemukan bahwa di dalam tradisi khatam Quran itu ada makan bersama, makan berjamba, dan menu utamanya itu kan daging, rendang. Tapi ada ketika peristiwa di daging itu ditukar sama ikan, itu menimbulkan sebuah rumor di tengah masyarakat. Lalu ingin diteliti, ingin kepoin lah, kenapa kok bisa marah, kok bisa tidak mau terima ketika daging diganti dengan ikan. Ternyata ketika dianalisis bahwa itu tidak lepas, itu dikatakan bahwa rendang itu disajikan sebagai makna simbolik dari filosofi kehidupan orang Minang, bahwa daging itu simbol musyawarah mufakat, 3 tungku sajarangan. Jadi daging itu minyak mama, santan itu jadi pandai, dan cabai yang pedas itu alim ulama, ditambah dengan hulu balang dan bundu kanduang dalam proses pengambilan keputusan. Itu simbol. Nah, itu menarik karena ibu antropologi, ilmunya sangat melihat sesuatu makna dari suatu artefak-artefak kebudayaan yang ada di masyarakat. Akhirnya menulislah antropologi kuliner, karena kebetulan tinggal di Bandung, ambil juga kuliner-kuliner yang ada di Jawa Barat gitu. Nah, sehingganya selama disertasi, selain disertasi ditunggu dibenahi sama promotor, ibu menulis yang lain, sehingganya dari hasil disertasi itu hasilnya 3 buah buku, Kearifan Lokal Minangkabau, Antropologi Kuliner, dan Khatam Quran Volciden, lebih bercerita bagaimana kisah-kisah lucu, kisah-kisah sedih, kisah-kisah menarik selama ibu menulis disertasi ketika awal masuk mahasiswa S3 sampai menuju masuk lapangan penelitian dengan mengirimkan anak ke sebuah perguruan Quran Al-Waliyah untuk belajar mengaji, dan berpisahnya bagaimana tantangannya menjadikan isu-isu khatam Quran ini menjadi sebuah yang menarik. Karena pernah juga tergelitik, pernah mengatakan, buat apa kamu menulis tentang khatam Quran tidak menarik di dunia internasional itu, katanya. Tidak akan bisa kajian kamu, kalau kajian kita dengan yang berfokus ke Amerika itu tidak menarik. Ya sudah, saya nggak apa-apa juga tak menarik oleh Amerika, oleh dunia Barat gitu. Tapi bagi saya ini saya hanya berdoa pada Allah, mungkin semoga apa yang saya teliti ini bermanfaat. Nah, perasaan-perasaan itu saya tuliskan, ibu tuliskan ke Khatam Quran Volciden. Jadi apa yang nggak bisa dikonsepkan, nggak bisa diilmiahkan, ya ditulis dalam bentuk novel gitu. Jadi ada 3 warna jadinya ketika hasil dari disertasi itu. Nah, mungkin mahasiswa, mungkin ibu-ibu guru atau dimanapun yang S1 gitu, dari tes skripsi Anda pun juga bisa Anda tulis 2, misalnya 1 memang terkait dengan tekstualnya, kita ilmiahnya. Yang kedua bisa cerita-cerita Anda membuat skripsi itu, nangis dimarahi sang dosen, nangis di bimbingan gitu ya, bimbingan gitu, atau mengalami tidak lulus ujian ulang gitu, atau misalnya susahnya menemui sang dosen gitu, atau salah ucap dengan sang dosen gitu. Kadang-kadang sang dosen kita WA tangkapnya lain beda gitu. Makna jadi jadinya, kamu perintah saya, udah kamu berhenti aja jadi anak bimbingan saya, kacaulah kita. Nah, itu dituliskan saja. Saya pikir itu kisahnya menarik tuh, masing-masing kita kan beda-beda. Nah, mulai saja. Jadi ketika sudah selesai skripsi dihasilkan, kalau dapat dijadiin buku, dijadiin artikel, atau diterbitkan di jurnal dan sebagainya. Satu lagi tulis hal yang lucu-lucu ketika menghadapi skripsi, atau ketika meneliti kejar anjing, atau meneliti marah-marah informannya. Kenapa kau tanya-tanya? Kok nggak boleh katanya-tanya dihadik sama informan. Banyak sekali yang bisa yang Anda tulis, atau kisah-kisah Anda selama jadi mahasiswa.
Jadi mahasiswa itu bagaimana ngejar tugas, deadline, atau Anda terlambat, tidak diterima oleh sang dosen, Anda nangis gitu. Tulis itu. Jadi selama Anda jadi mahasiswa ada suatu catatan, ada suatu peristiwa yang perlu tidak terlewatkan. Nah, ibu-ibu lakukan itu. Apa pengalaman menjadi nulis disertasinya itu ditulis, kemudian sampingan dari disertasi itu ada yang menarik untuk diteliti juga ditulis, kemudian yang ceritanya lucu-lucu dan menarik pun ditulis. Nah, sudahlah. Jadi kenang-kenangan juga ya, jadi Bu ya. 3 jadinya. Orang tanya kenapa Bu Wida bisa 3 ya, nulis? Ya beda-beda file gitu. Satu yang sangat berat, yang kedua setengah berat, satu lagi ringan gitu. Jadi bisa dinikmati semua kalangan gitu ya. Iya. Oke deh. Nah, kita juga kayaknya sudah menyinggung tipsnya sedikit, tulis saja gitu ya, Bu ya. Tulis. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut ini, Bu. Bisa dikasih gimana sih trik dan tipsnya untuk memulai menulis ini, karena seperti yang saya sebutkan tadi, menulis itu mungkin awalnya itu agak susah, mau mulai dari mana gitu loh. Nah, atau gak ada yang dapat inspirasi, buntu segala macam. Nah, ini mungkin bisa berbagi juga dengan pendengar kita bagaimana sih tips untuk memulai menulis ini, Bu. Iya. Tadi yang sudah kita singgung juga kan, tulis dengan tangan, tulis dengan diare juga boleh kan. Tulis kalau mungkin langkah-langkah pertama itu juga menulis bersama. Oke. Bersama, misalnya ikuti lomba-lomba event gitu. Menulis ya. Lomba biasanya lomba. Nanti biasanya awalnya Ibu, ini kisah Ibu nulis cerpen itu kan di situ. Yang novel itu ikut lomba, menang lomba. Senangnya besok ikut lagi lomba, menang. Nah, dari itu tuh atau ada yang ngajak nulis bersama yuk. Nah, tulis bersama. Karena kalau nulis sendiri kapan jadi bukunya gitu. Kapan bisa selesai bukunya, kan setiap buku itu kan 100 halaman minimal gitu. Kalau 50 halaman kan tipis. Nah, jadi nggak layak pula dicetak gitu. Jadi mulailah dengan menulis bersama. Kemudian biasakan kita Bu mengikuti lomba agar terasa. Dengan lomba itu dedikasi diri kita juga bertambah, jaringan bertambah, penghargaan juga dapat. Kalau Ibu punya kisah itu Alang Babega, itu sebenarnya lomba tentang penulisan bahan ajar untuk siswa sekolah menengah atas dan menengah ya dan atas. Jadi Ibu ikut gitu. Alhamdulillah menang, dapat uang. Senang, kita sedang mahasiswa kan, dapat uang, dapat hasil. Nah, dari kalaupun ada yang kalah jangan patah, terus aja ikut. Lama-lama juga kita juga akan bisa menulis. Nah, kalau pertanyaan Uci tadi, kalau buntu menulis gimana, Bu? Nah, jika kamu mengalami kebuntuan dalam menulis, bisa dilatih dengan membuat rangkuman atau rangkuman sebuah bacaan, mengulang bahasanya. Misalnya ambil buku, ambil aja intinya. Lama-lama kamu punya dapat ilmu di situ tersendiri. Tapi dari buku ini ada yang belum dia ceritakan, ada kayaknya yang kurang. Wah, saya bisa mengisi dalam tataran ini. Itu bisa dilakukan kalau jadi buntu. Ya, kalau lagi nggak ada buntu, ya baca buku ibaratnya, atau mengamati lingkungan sekitarnya. Akhirnya nanti akan terpancing dengan sendirinya kita menulis. Kalau Ibu, pengalaman Ibu, kalau sudah buntu menulis jalan aja ke satu tempat, lihat tiba-tiba di situ, kemudian ya agak memang sedikit nulis di kafe. Kalau di Bandung tuh kan kafenya antik-antik, kafe di sawah, kafe pemandangannya sangat bagus. Jadi dan kafenya sangat privasi. Kita duduk tenang, ada wifi-nya, ruangannya ber-AC, kita bisa melihat pemandangan, kita makan kentang. Mungkin modalnya nggak terlalu mahal sih, kita makan kentang, lalu kita minuman, lalu kita nggak apa-apa berjam-jam di sana kan. Udah dari jam, kalau kuliah itu kan dari jam siang sampai sore, sampai siang kan, itu sambung nulis saja.
anak-anak ke sekolah, bapak Iya. kerja, ya kita nulis sampai akhirnya bisa tulisan itu. Berarti nulis butuh ketenangan juga ya Bu, ya? Butuh. Lingkungan ya. Memang butuh ketenangan. Kalau menulis butuh ketenangan. Tapi ibu kalau menulis di tempat ramai juga nggak apa, asal orang tuh nggak ngomong sama ibu. Asalkan diajak ngomong ya, Nggak nanti aja jadi dia buyar ngomong. konsentrasi kita ya. Silakan aja situ ngomong, saya mah asik aja nulis di sini. Oke. Nah, ada juga pokoknya memanfaatkan situasi dulu. Pernah kejadiannya ibu menunggu Putih, anak ibu les. Putih tidak mau, nggak ditinggal. Aduh, 2 jam menunggu dia, 2 jam menunggu dia untuk itu kan membosankan. Di depannya ada kafenya bagus, duduk aja di situ. Duduk sambil menunggu Putih itu belajar tunggu tuh, nulis aja nggak tahu udah selesai. Nggak apa-apa, udah jam waktunya Putih habis. Tugas selesai, tulisan selesai, anak pun terjaga gitu. Nah seperti itu. Pokoknya kalau ada waktu menunggu, ibu menulis. Oke, jadi pada dasarnya dimanapun, kapanpun, mau siapa aja di sebelah kita, yang penting nggak diajak ngobrol gitu ya. Yang Iya. penting fokusnya bisa itu menulis berarti ya Bu ya. Oke, nah itu mengenai tipsnya kalau buntu menulis ya, cari lingkungan yang inilah yang mendukung ya Bu ya. Karena ada juga nih orang yang harus menulis itu di suasana yang memang benar-benar nggak berisik gitu, diem aja gitu, sepi, sunyi gitu ya. Tapi ada juga orang yang kayak Ibu sebutkan tadi, pengalaman Ibu mau berisik, mau ngapain, yang penting Proses itu. prosesnya ya. Awalnya ibu memang kayak gitu juga. Aha. Kalau menulis itu kan subuh Iya, subuh hening ya jam 3, suasananya ya. jam 4. Nah awalnya begitu. Awalnya jam 4, tapi itu kan karya kita nggak begitu banyak. Tapi kita kan pengen karya kita terus menerus jalan, akhirnya memang bisa. Pokoknya ketika menunggu itu membosankan, daripada saya ngibrit, daripada saya marah, daripada saya nggak ketulungan menunggu orang, udah menulis. Menunggu orang tidak marah, karya pun jadi. Dan bermanfaat tentunya ya. Stres pun hilang gitu ya. Oke, deh itu dia tipsnya keluarga sip ya. Dan kita juga buka line interaktif ya di 082268114887. Mungkin ini pertanyaannya nanti bisa Uci bacakan juga sekalian dengan pembahasan terakhir nanti proses menulis ya Bu ya. Ini pertanyaannya katanya lebih bagus menentukan judul dulu atau bikin ceritanya dulu Bu, katanya. Nanti bakal kita bahas ya Bu lebih lanjutnya, sekalian nanti dengan pembahasan bagaimana proses menulis keluarga sip. Tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi di Inspirasi Pagi, spesial dialog interaktif keluarga Sip, dan kita masih membahas tentang menulis ya. Mungkin kita langsung aja ya Bu Wirda ya, tentang proses menulis ini ya Bu ya. Sekalian juga tadi ada pertanyaan yang masuk, katanya saya mau menulis novel, mana yang lebih bagus, menentukan judul dulu atau bikin alur ceritanya dulu ini Bu, katanya. Nah mungkin sekalian dengan proses menulis Ibu. Ya, kalau menulis novel itu tentu kita bebas sih, boleh judul, boleh alur. Karena kalau menulis novel itu judul itu kan nanti tergantung apa yang menjadi isi. Kalau menurut Ibu, kalau novel sih bagusnya judul itu terakhir. Menyesuaikan dengan isinya ya. Jadi alurnya nanti dari itu setelah kita membaca ini apa ya, malah timbul ide atau judul yang menarik. Tapi kalau judul dulu terkekang nanti karena novel itu kan sifatnya sangat merdeka, sangat merdeka, cerpen itu merdeka. Jadi cerita kita tuh kalau merdeka malah lebih itu yang menarik. Jadi sama dengan membuat skenario sebuah produser film juga begitu kan. Jadi judul itu terakhir gitu. Nah baru kita setelah nampak angelnya dan gayanya baru judul. Jadi tulis aja kisahnya dulu, merdeka. Menulis novel itu merdeka, tulis aja yang apa yang terasa. Lama-lama ingin stop di mana, merdeka juga. Tentu beda dengan menulis ilmiah. Benar. Kalau menulis ilmiah memang harus ada template-nya, harus jelas fokusnya, kemudian ada aturan-aturannya. Kalau menulis novel mah merdeka saja. Bahkan nanti judulnya lebih bagus ketika
kisahnya udah selesai ya. Sudah selesai, malah enggak. Cuma mungkin temanya perlu gitu kita tahu kan nanti, tapi judulnya setelah itu maka lebih menarik setelah kisah itu kita tuliskan. Nah, baru kita dapat judulnya enak gitu. Karena judul itu harus menggambarkan apa yang menjadi Isinya ya. isi kan. Jadi dan judul itu harus dibikin menarik. Kalau judulnya lurus-lurus aja orang nggak menarik gitu. Karena salah satu cerita ibu bikin si Jabrik, apa sih si Jabrik? Nah, si Jabrik ini apa? Laki-laki, ada laki-laki yang suka kucir panjang rambut, orangnya usil gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang itu bisa kita lakukan. Kalau pengalaman ibu, judul itu kalau ibu pengalamannya, Belakangan kalau ya? novel belakangan. Oke deh. Jadi tapi sebenarnya senyamannya aja ya. Senyaman. Karena kan ada orang yang mungkin agak terkekang mungkin atau agak kurang bebas kali ya untuk merangkai kata-kata ketika judul sudah ditentukan terlebih dahulu ya. Jadinya nggak merdeka lagi. Nggak gitu. merdeka. Oke, kita langsung aja ini Bu untuk proses menulisnya seperti apa ini Bu? Kita mulai dari pemilihan ide. Ide itu yang dekat dengan kehidupan kita gitu. Tentu dengan apa keahlian kita. Misalnya kalau ibu sukanya nulis tentang kearifan lokal karena ada kajiannya tentang kearifan lokal misalnya. Atau bidang pekerjaan, kalau kita dosen, kalau kita guru gitu, kalau kita ibu rumah tangga atau pedagang atau ibu jualan, mendingan apa yang menjadi pekerjaan kita itu juga yang kita tulis ide-idenya. Ya, kalau kita seorang usahawan tentu kita bilang bagaimana menjual barang lebih laku keras. Nah, gitu kan. Atau bagaimana kalau kita sukanya pekerjaannya jadi PR atau MC, bagaimana menjadi MC yang terkenal gitu kan. Bisa ditulis itu, atau keseharian Anda gitu. Keseharian Anda ditulis, atau kesukaan, hobinya nanam, ya udah tulis tentang tanaman gitu. Jadi jangan dipaksain kita hobinya nanam, nulisnya tentang jahit, nggak nyambung atuh. Benar. Gitu. Jadi bikinlah tulisan yang memang dekat dengan dunia Anda. Kalau memang Andanya hobi menjadi pembawa acara gitu, ya silahkan bikin tulis tentang pembawa acara, tentang seluk-beluk pembawa acara, tentang dinamikanya pembawa acara, tulislah. Jadi ada satu keahlian atau bidang pekerjaan atau keseharian atau kesukaan. Jadi artinya pilih topik yang Anda kuasai. Jangan menulis yang tidak kita kuasai, nggak nyambung, nggak bisa dipaksain nulis yang nggak punya kita. Jadi kemudian yang penting banget adalah pilih tema yang dibutuhkan masyarakat gitu. Jangan tapi kadang-kadang ada juga yang namanya kesukaan masyarakat ini kan macam-macam. Ada yang sukanya tentang politik, ada yang sukanya tentang ekonomi, ada yang tentang kesehatan. Tapi kita punya audien lah. Ibu yang menariknya ketika nulis antropologi kuliner, orang kan selama ini kalau nulis kuliner kan resep masak, orang bagaimana membuat makanan yang enak, tips dapur gitu. Macam-macam. Ibu enggak bikin kuliner itu terkait dengan adat istiadat, kuliner itu di filosofi hidup. Nah itu orang keluar dari apa yang umum dibikin orang. Nah buku antropologi kuliner ini yang menarik, ibu nggak nyangka juga memang buku ini yang diminati beberapa diminati orang dari Ujung Pandang, dari Irian Jaya, Maluku dan sebagainya itu. Jadi itu yang banyak dari luar daerah. Jadi sesuatu yang kita kuasai, sesuatu yang kita sukai, pekerjaan kita apa aja yang ada di sekitarnya, itulah yang kita jadikan ide kita untuk menulis. Oke, langkah selanjutnya ini seperti apa ini Bu? Langkahnya siapkan outline, kerangka buku kita. Kemudian misalnya mulai pengantar, kira-kira di pengantar apa yang kita bikin. Bab 1 itu apa aja, bab 2 itu apa aja, bab 3 itu apa-apa. Kita bikin outline-nya. Nanti bisa saja dari kebutuhan kita nambah-nambah ke bawah. Jadi tujuannya supaya kita, ini yang untuk penulisan ilmiah atau penulisan buku yang lebih berat ya. Kalau buku novel ya memang nggak bisa terlalu merdeka. Jadi supaya kita dipandu dalam proses penulisan, supaya tidak keluar dari jalurnya ya, dan kerja lebih efektif. Ini untuk kerangka buku yang lebih itu. Kalau beda dengan novel. Tentu yang ketiga tuh jelas siapkan pendukung bukunya, cari referensi, lakukan proses riset untuk mengumpulkan materi.
Nah, yang penting banget draft dengan target dan komitmen. Membikin target itu kapan selesai juga harus perlu tapi realistis dan perlu komitmen. Ya, jangan dibilang tarsok. tarsok ya. Jangan tarsok. Jadi memang harus dari jam segini. Kalau Ibu waktu tulis yang terkait dari jam 5 subuh, sesudah sholat subuh atau sebelum sholat subuh jam 4 saya menulis. Sudah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh menulis lagi jam 6 baru kangkring masak nasi goreng buat anak. Di situ nanti kira-kira jadwal jam 9 sampai jam 10 nulis lagi. Nanti kira-kira sore 4 sampai jam 5 nulis. Nanti malam 1 jam aja. Kemudian malam nanti jam 9 sampai jam 10. Nah, itu terus komitmennya tuh. Kalau nggak ada komitmen, orang sering bilang buku saya mah nggak kelar-kelar, buku saya nggak selesai, buku saya kenapa nggak bisa dituntaskan? Karena memang tidak ada komitmen dan menentukan targetnya nggak ada ya. Lakukan targetnya itu penting kita lakukan. Saya menyelesaikan buku dalam waktu berapa lama. Waktu itu Ibu kalau yang paling enak sih nulis novel tuh ringan banget, cerita saja, tapi yang berarti memang nulis buku ya? Teks. Kita harus referensinya, kita risetnya, analisisnya, kemudian kita harus studi relevannya, memang harus itu. Tapi jangan dianggap berat, tapi kita lakukan terus. Kalau sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi suka, seperti makan. Kebutuhannya kalau belum menulis berarti belum makan. Pengen lagi gitu pengen lagi berarti lapar. Kalau kita belum makan kan kita lapar. Kalau belum menulis ingin menulis gitu. Nah, seperti itu. Jadi terus latihan, semakin sering Anda menulis, semakin ahli Anda. Semakin ahli Anda akan menemui pola tulis Anda dan kerjanya. Nah, orang menulis sudah lebih dari ada yang menulis memang nggak ucuk-ucuk. Ibu kalau kira-kira kan udah dulu tahun 1999 ada satu buku. Sebelumnya suka nulis artikel di koran, tapi belum pernah nulis buku. 99 di kumpulan dari artikel itu menjadi buku. Tahun 99 itu. Kemudian baru muncul tahun 2010. Sekarang udah 2020. Udah 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun yang lewat. Jadi bukan proses yang ucuk-ucuk, jadi proses mulai dari menulis artikel di koran dulu. Dan mulai di artikel koran itu juga dulu memang awal-awalnya jadi penulis gitu mading ya? kampus, nulis mading kampus. Suka karena semangatnya bawa mesin tik ke kampus, diejek sama teman-teman. Allah, kamu nulisnya di mading doang bisanya. Nah, sekarang buktinya gitu ya. Ya. Sabar ya. Sabar ya, udah ditekan. Udah besok nulis di forum mahasiswa. Jadi kalaupun ada yang ngeledek, alhamdulillah. Berarti mereka perhatian ya. Perhatian mungkin dengan jadi kalau ada dicaci maki orang, diledek orang, ambil hikmahnya, ambil pahalanya. Kalau pahalanya kita ambil, hikmahnya kita ambil, mungkin Allah akan memberikan yang lebih baik. Nah, jadi kuncinya juga kalau kamu sedih, kamu disakitin sama orang, tulis aja. Siapa tahu itu menjadi kisah inspiratif gitu. Oke deh, luar biasa sekali ya. Kalau pengen ngobrol tentang menulis mungkin sama Bu Wirda kita bisa ambil ilmu lebih banyak lagi sebenarnya ya. Tapi karena kita juga dibatasi waktu ini ya Bu ya, sudah jam 10 ternyata ya, dan tidak terasa singkat sekali. Tapi nggak apa-apa, yang penting walaupun singkat kita ambil manfaatnya untuk hari Siapa ini. Siapa tahu SIP FM sama nanti kita bikin kolaborasi ya. Kita memberikan pelatihan ke orang banyak. Oke, insya Allah next time ya Bu ya. Bu, terima kasih sekali lagi atas waktunya ya Bu ya. Ya, makasih sama-sama. Dan keluarga SIP, terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Radio SIP FM, lo program Inspirasi Pagi ya, spesial dialog interaktif bersama Ibu Dr. Wirda Nengsi MSI yang merupakan dosen Universitas Negeri Padang dan juga beliau penulis buku ya. Semoga bermanfaat, dan Uci harus pamit dulu untuk sementara waktu, nanti bakal balik lagi untuk Anda ya. Tetap setia di 105,8 Radio SIP FM, Inspirasi Keluarga Anda.